Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengertian Dasar Perusahaan. Perkenalkan, nama saya Yuda Aditya Pasa dengan NIM 230810201210. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya langsung menjelaskan apa itu pengertian perusahaan. Perusahaan adalah semua jenis usaha yang berjalan terus-menerus secara terang-terangan terbuka yang berbadan hukum atau tidak, baik milik perseorangan ataupun milik persekutuan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama yaitu perseroan firma. Perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama di mana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang ketiga. Yang kedua yaitu perseroan komanditer atau CV. Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung jawab bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham di mana para pemegang saham tersebut ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu sendiri. Jenis perusahaan. Terdapat 3 jenis perusahaan, yaitu yang pertama adalah perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Seperti contohnya yaitu dealer motor dan toko kelontong. Yang kedua yaitu perusahaan manufaktur atau pabrik, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Contohnya yaitu pabrik sepatu dan pabrik roti. Yang ketiga yaitu perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa, seperti contohnya yaitu pengacara dan kantor akuntan. Manfaat perusahaan. Yang pertama yaitu penyedia produk. Manfaat perusahaan yang pertama adalah sebagai penyedia produk berupa barang dan jasa. Seperti yang kita ketahui, aktivitas ataupun kegiatan perusahaan biasanya berkaitan dengan aktivitas penyediaan produk dan juga jasa bagi masyarakat umum ataupun khusus, yang mana setiap penggunaan produk dan jasa yang disediakan harus membayar dengan jumlah atau nominal tertentu. Selanjutnya yang kedua, yaitu sebagai penyedia lapangan kerja. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, setiap perusahaan biasanya membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Dengan adanya perusahaan, berbagai macam lowongan pekerjaan akan tercipta dan secara otomatis akan menekan angka pengangguran. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, sebagai media investasi. Bagi kalangan pembisnis, perusahaan merupakan salah satu lahan investasi yang sangat menguntungkan. Yang keempat, yaitu tentang media mencari keuntungan. Seperti yang dijelaskan di atas, perusahaan biasanya dijalankan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemilik perusahaan ataupun pemegang saham. Tujuan perusahaan. Yang pertama, yaitu tujuan pelayanan primer. Tujuan primer adalah dalam pembuatan barang dan jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu tujuan pelayanan kolateral. Tujuan kolateral terbagi atas 2, yaitu pribadi dan sosial. Tujuan kolateral pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam perusahaan. Tujuan kolateral sosial adalah nilai-nilai ekonomi yang lebih luas atau umum yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan yang dapat secara langsung dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan pelayanan sekunder. Tujuan pelayanan ini merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Namun secara umum dapat berupa yang pertama mencapai keuntungan maksimal, yang kedua yaitu mempertahankan kelangsungan hidup,
Dan yang terakhir yaitu mengejar pertumbuhan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.